Baik kawan-kawan, hari ini kita akan bicarakan mengenai perpangkatan di channel Berbagi Matematika. Tapi sebelumnya bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Untuk kita bisa bersama-sama membahas banyak hal tentang matematika di channel ini. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dari perpangkatan, atau biasa disebut namanya adalah eksponen. Nah, kita lihat dulu definisinya. Kalau dikatakan A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A kali A dan seterusnya sama dengan N faktor. Ya, jadi A-nya itu adalah faktornya. Nah, kalau kita udah ngerti itu maksudnya berarti misalnya kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Oke. Kalau hasilnya nanti berarti sama dengan 8. Untuk mempermudah, maka kita harus tahu sifat-sifatnya. Yang pertama kita lihat dulu sifat yang pertama, kalau A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maksudnya apa? Maksudnya kalau basisnya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan aja. Sebagai contohnya misalnya 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 4 tambah 5 sama dengan 3 pangkat 9. Kemudian kalau A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contohnya misalnya kalau saya buat 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 8 kurang 4 sama dengan 2 pangkat 4. Selanjutnya kalau A pangkat M pangkat N sama dengan M pangkat A pangkat M kali N. Contohnya kalau saya buat 2 pangkat 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Berarti 2 pangkat 12. Oke. Kemudian kalau kita lihat A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya kalau saya buat misalnya 6 pangkat 4 sama dengan, kalau 6 itu sama dengan 3 kali 2. Berarti 3 kali 2 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Nah itu ya. Kemudian kita lihat lagi. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Sebagai contohnya 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi ini bisa kita pakai untuk merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Dan juga sebaliknya ya. Kemudian kita lihat lagi kalau A pangkat 0 sama dengan 1. Tetapi syaratnya ada bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi A itu boleh bilangan apa saja atau biasa disebut bilangan real, tetapi harus dibatasi kalau A-nya tidak sama dengan 0. Karena 0 pangkat 0 itu bukan 1 ya. Sebagai contohnya misalnya kalau saya buat 10 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau saya buat pun misalnya 8 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 juga sama dengan 1 ya. Kemudian kita lihat lagi A pangkat M per N bisa dirubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Merubah pangkat pecahan menjadi bentuk akar seperti ini. Misalnya kalau kita lihat 4 pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 ya. Jadi kalau dari kiri ke kanan bisa, dari kanan ke kiri juga harus bisa ya. Kemudian kita lihat lagi A per B pangkat minus N itu sama dengan B per A pangkat N. Artinya apa? Kalau pangkatnya ini negatif supaya jadi pangkatnya positif, maka ya ini aja diputar. A per B menjadi B per A. Ya. Sebagai contohnya misalnya kalau 2 per 3 pangkat minus 4 itu sama dengan 3 per 2 pangkat 4. Ya. Nah, itu caranya untuk ini sifat-sifat yang umum dipakai dalam menyelesaikan persoalan. Ya. Jadi konsepnya ini adalah kalau dari atas dari kiri ke kanan bisa,
dari kanan ke kiri juga harus bisa, ya. Ini sifat-sifat tentunya kalau ujian atau ada persoalan-persoalan tidak sendiri-sendiri dipakai, kadang-kadang sekaligus dipakai banyak sifat-sifat ini, ya. Dan ini adalah sebagian sifat dari banyak sifat lagi yang harus kalian tahu. Bisa dibuka referensinya, ya, buku referensinya. Kita akan perdalam dengan menggunakan contoh soal yang lebih rumit lagi, ya. Misalnya kalau A pangkat 2/3 per B pangkat 1/2 pangkat minus 1 dikali A pangkat 2/3 kali B pangkat 1/2. Nah, maka sesuai dengan sifat yang nomor 8 tadi, ya. Nomor 8 tadi ini kita pakai dulu, ya. Kalau kita pakai itu, maka kita dapatkan menjadi ini diputar. Yang di atas jadi di bawah jadi di atas. Tapi pangkatnya min 1 jadi pangkat 1, ya. Jadi pangkat positif. Jadi B pangkat setengah per A pangkat 2/3 kali ini tulis ulang aja A pangkat 2/3 kali B pangkat setengah. Nah, kalau kita lihat ini habis ini, ya. Bisa aja dicoret, langsung aja dicoret ini, ya. Yang ini dicoret bisa karena A pangkat 2/3 per A pangkat 2/3 kan sama dengan 1. Jadi tinggallah B pangkat setengah kali B pangkat setengah. Berarti B pangkat setengah tambah setengah. Berarti B pangkat 1. Nah, jadi jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat lagi. Jika X sama dengan 25 dan Y sama dengan 64, maka nilai dari X pangkat minus 1/2 kali akar pangkat 3 dari Y pangkat 2 per Y pangkat 1/3 kurang X pangkat setengah. Nah, jadi langkahnya adalah kita ubah dulu ini yang diketahui ini. Jadi X sama dengan 25 kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Yang ini juga Y-nya sama dengan 64, berarti 4 pangkat 3. Baru kita substitusikan ke soal ini. Kalau kita substitusikan, maka kita dapatkan X-nya ini tadi kita ganti dengan 5 pangkat 2, Y-nya kita ganti dengan 4 pangkat 3. Nih dia, ya. Nah, jadi 2 kali min setengah kan sama dengan min 1. 3 pangkat 2/3 sama dengan 2. 3 pangkat 1/3 sama dengan 1. 2 pangkat kali 1/2 sama dengan 1. Atau dengan kata lain bisa dicoret aja. Sehingga yang dapat itu hanya 5 pangkat min 1 kali 4 pangkat 2 per 4 kurang 5. 4 kurang 5 kan sama dengan min 1. Sedangkan yang di atas ini menjadi 4 pangkat 2 per 5 pangkat 1 atau 16/5. Ini per min 1, berarti hasilnya minus 16/5. Nah, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini dari eksponen ataupun perpangkatan. Kalian akan bisa kalau dikerjakan berulang-ulang. Jadi sifat-sifatnya yang tadi jangan dihafal, tetapi dilatih dengan mengerjakan banyak soal yang ada di bukumu. Oke, untuk kali ini saya cukupkan sampai di situ aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat, jangan lupa subscribe agar informasi yang saya berikan di channel ini langsung dapat notifikasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.